يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukum al-yawm ya ayyuhat talabah? La'alakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali, yaitu pelajaran kita Perang Uhud bagian yang kedua. Setelah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasannya kaum muslimin dengan sengitnya menyerang barisan pertahanan kaum musyrikin, terlebih lagi yang membawa bendera, sehingga setiap yang membawa bendera itu diserang dan banyak yang tewas, sehingga bendera itu jatuh, tidak ada yang berani mengambilnya. Pada titik yang lain, maka Abu Dujanah yang mengambil pedang Nabi, yang dia telah mengikatkan kepalanya dengan sorban merah, maju untuk berperang. Dia membawa pedang Rasulullah SAW dan bertekad memenuhi hak pedang tersebut, lalu bertempur hingga masuk ke dalam tengah-tengah pasukan. Setiap kali ia bertemu dengan orang musyrik, pasti ia membunuhnya. Ia memporak-porandakan barisan lawan. Karena Abu Dujanah telah memakai sorban merah untuk mengikat kepalanya, maka dia siap bertempur sampai mati. Setiap dia berpapasan, bertemu dengan seseorang, ia pasti membunuhnya. Kala itu di pasukan musyrikin ada seorang yang hebat juga, Orang ini setiap menemui pasukan Islam, dia juga pasti membunuhnya. Maka Abu Dujanah berpapasan dengan orang ini. Maka Abu Dujanah dengan orang ini saling berduel, sehingga akhirnya orang tersebut menyabatkan pedang ke Abu Dujanah hingga Abu Dujanah menangkisnya. Kemudian Abu Dujanah menyabatkan pedang kepada dia, sehingga akhirnya dia tewas. Kemudian Abu Dujanah semakin dalam masuk ke tengah-tengah barisan kaum musyrikin, sehingga tiba-tiba ketika dia masuk semakin dalam, Abu Dujanah tidak menyadari bahwasannya orang yang ingin dia sabet dengan pedang ternyata adalah wanita. Maka Abu Dujanah tidak jadi untuk menyabetkan pedangnya, dan ternyata wanita itu adalah Hindun bin Utsbah, istrinya Abu Sufyan. Abu Dujanah mengatakan, "Aku memuliakan pedang Rasulullah SAW dengan tidak menebaskannya kepada wanita." Sementara di titik perang yang lain, Hamzah bin Abdul Muthalib berperang laksana singa-singa yang ganas. Ia menyerbu masuk ke tengah pasukan kaum musyrikin. Tidak ada yang bisa menghalaunya. Dia menggempur hebat. Tidak ada yang mampu menandinginya, hingga dia banyak membunuh dari pasukan kaum musyrikin. Setiap orang yang berhadapan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib pasti tewas di hadapannya, karena Hamzah bin Abdul Muthalib adalah Asadullah, tidak ada yang bisa menghalaunya, hingga akhirnya dia tewas di tangan seorang budak yang bernama Wahsy. Kenapa Wahsy mengincar untuk membunuh Hamzah? Karena majikan Wahsy, yaitu Zubair bin Mut'im, mengiming-imingi apabila Wahsy bisa membunuh Hamzah di perang Uhud, maka Wahsy akan dimerdekakan. Maka cita-cita seorang budak adalah ingin merdeka, ingin bebas seperti orang yang lainnya. Maka dari itu Wahsy ketika ikut perang Uhud tidak bergabung untuk berperang. Dia hanya di tendanya saja mengincar pergerakan Hamzah. Ketika Hamzah lengah, maka dia siap-siap untuk membunuhnya. Maka ketika di tengah peperangan,
Hamzah berhadapan dengan Siba, ya, dengan orang Quraisy yang bernama Siba, maka Wahsy segera mendekatinya di balik bebatuan. Dia sambil mengumpet-umpet, ya, sambil memegang tombaknya. Kemudian ketika Hamzah lengah, maka segera dia, ya, melayangkan tombaknya itu hingga menancap di bawah pusar Hamzah hingga tembus ke belakang. Hingga akhirnya Hamzah jatuh tersungkur dan tewas. Kemudian setelah Hamzah radhiyallahu anhu, ya, meninggal, maka Wahsy mengambil tombaknya, dan setelah mengambil tombaknya Wahsy pergi ke tenda. Wahsy hanya tujuannya membunuh Hamzah saja. Maka setelah itu ketika dia pulang ke Mekah, dia dimerdekakan. Maka nanti Wahsy juga akhirnya masuk Islam. Dan di awal-awal peperangan, kaum muslimin menguasai seluruh medan peperangan, sehingga melemahlah keteguhan para kaum musyrikin, dan barisan mereka mulai bercerai-berai. Dari arah kanan, arah kiri, depan dan belakang mereka semuanya bercerai-berai, seolah-olah mereka berhadapan dengan musuh yang jumlahnya banyak. Padahal kaum muslimin berjumlah 700 saja, ya, 650 orangnya berada di Bukit Rumah, tetapi mereka bercerai-berai. Allah menolong kaum muslimin di awal-awal peperangan hingga menguasai jalannya peperangan hingga membuat mereka bercerai-berai, sehingga para wanita-wanita mereka yang tadinya menyemangati mereka dengan rebana mereka, maka mereka pun lari tunggang langgang hingga mengangkat rok-rok mereka, sehingga gelang kaki mereka pun dan betis-betis mereka pun terlihat. Mereka lari tunggang langgang karena pasukan pun bercerai-berai. Ketika kaum muslimin sudah terlihat menang di awal-awal pertempuran ini, maka terjadilah, ya, kesalahan yang sangat fatal, yaitu turunnya 40 orang pasukan pemanah dari Bukit Rumah menuju ke bawah, padahal sudah diamanahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak turun dalam keadaan kami menang ataupun dalam keadaan kami kalah. Dan yang menjadi pemimpin di Bukit Rumah itu yaitu Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair telah menasihati para anggotanya agar tidak turun. Akan tetapi ketika melihat musuh telah bercerai-berai, sudah pada kabur, kemudian mereka sudah terlihat menang, maka 40 orang yang berada di Bukit Rumah itu, ya, mereka ingin turun. Kenapa? Karena melihat banyak sekali harta rampasan perang di bawah, ya, yang berjatuhan, yang siap dikumpulkan. Maka seketika itu 40 orang itu turun, sehingga, ya, di Bukit Rumah itu sisa sekitar 10 orang. Sedangkan pemimpin mereka Abdullah bin Jubair mengingatkan kepada mereka, ya, anasitum maqala Rasulullah, ya, apakah kalian lupa apa yang dikatakan Rasulullah? Tapi mereka malah mengatakan al-ghanimah, ya, kita akan mengambil ghanimah. Akhirnya mereka turun, sehingga yang tersisa 10 orang. Maka tatkala tinggal 10 orang, maka di barisan kaum musyrikin yang penunggang kudanya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir, maka Khalid bin Walid ini dengan cerdasnya, ya, mengatur strategi peperangan. Ya, dia membawa pasukan berkudanya memutari arah, ya, belakang dari Bukit Rumah tersebut, karena pasukan pemanahnya sudah turun. Nah, kemudian memutari Bukit Rumah, kemudian menaiki Bukit Rumah dan membunuh 10 orang, ya, termasuk Abdullah bin Jubair, membunuh pasukan pemanah sehingga terbebas dari, ya, serangan dari atas, sehingga dengan mudahlah kaum musyrikin menghantam kaum muslimin dari belakang, yang pada saat itu kaum muslimin sedang sibuk mengumpulkan ghanimah. Maka dikejutkan dengan serangannya
tentara berkuda kaum Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid seketika itu. Dan anak buah pasukan berkudanya Khalid bin Walid mulai berteriak memanggil pasukan Quraisy yang telah bercerai-berai, sehingga pasukan musyrikin yang telah bercerai-berai tadi ya tahu bahwasannya adanya perkembangan baru, sehingga mereka mulai mengatur strategi. Dan bendera kaum musyrikin yang tadi sudah jatuh ya, yang sudah tidak dikibarkan lagi, maka seketika itu pula dikibarkan oleh seorang wanita dari pihak Quraisy yang bernama Amroh binti Al-Qumah. Maka dengan cepat ya pasukan Quraisy stabil kembali, yang tadi sudah bercerai-berai, porak-poranda, sehingga stabil kembali. Sehingga akhirnya kaum muslimin diserang dari dua arah, dari depan dan dari belakang. Sehingga kaum muslimin pun ya bercerai-berai. Yang tadinya mengambil ghanimah ya, karena dikepung seperti itu maka bercerai-berai. Dengan sengitnya kaum musyrikin menyerang kaum muslimin, sehingga terdengar desas-desus bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh, sehingga kaum muslimin mentalnya jatuh dan semangat berperangnya sudah mulai turun karena diserang dari berbagai arah. Kemudian terdengar desas-desus bahwasannya Rasulullah terbunuh, maka kaum muslimin ada yang ya pergi lari meninggalkan lokasi peperangan, lari ya balik ke menuju Madinah. Ada yang ya bingung mau ngapain, dan ada yang tetap terus melanjutkan peperangan. Di antaranya ialah yang tetap terus melanjutkan peperangan adalah Anas bin Nadr, yaitu pamannya Anas bin Malik. Anas bin Nadr melewati para sahabat dalam keadaan bingung. Bahkan ada yang melemparkan senjata mereka karena mendengar desas-desus bahwasannya Rasulullah terbunuh. Maka Anas bin Nadr mengatakan, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab, "Rasulullah telah terbunuh." Kemudian Anas bin Nadr berkata, "Apa yang akan kalian lakukan apabila Rasulullah terbunuh? Bangkit dan matilah seperti kematian Rasulullah." Kemudian Anas bin Nadr berkata, "Ya Allah, aku mohon maaf kepadamu atas apa yang mereka perbuat, yaitu tidak melanjutkan peperangan." Kemudian Anas bin Nadr maju dan mengatakan, "Sesungguhnya aku mencium aroma surga dari Gunung Uhud ini, dari bukit Gunung Uhud ini." Hingga akhirnya dia maju memerangi orang-orang kafir, sehingga ditemukan di bagian tubuhnya sekitar 80 ya luka dari tombakan, sayatan, 80 luka, sehingga tidak dikenali ya jasad ini jasad Anas bin Nadr atau bukan. Itu dikarenakan ya beliau merupakan tentara Islam yang sangat gigih dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada sekitar 9 orang sahabat saja. 7 orang dari kaum Ansor dan 2 orang dari Quraisy. Dan 7 orang dari kaum Ansor ya satu persatu menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga 7 orang tersebut ya meninggal. Kemudian di sisa 2 orang yang melindungi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari serangan kaum Quraisy. Dan Rasulullah pun ya terluka, terkena sabatan pedang di baju besi beliau. Kemudian mukanya pun terkena ya. Kemudian bibir beliau berdarah. Dan 2 sahabat yang berada di sisi Rasulullah ya selalu melindungi Rasulullah. 2 sahabat itu adalah Thalha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas selalu ya apabila musuh mendekati beliau selalu memanahi dengan anak panah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang sangat jago memanah. Kemudian setelah berkumpulnya para sahabat di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bergerak mundur secara teratur ke jalan setapak di bawah gunung
beliau menerobos jalan di tengah-tengah pasukan musyrikin yang menyerang. Tetapi pasukan musyrikin semakin bersemangat dalam menyerang Rasulullah untuk menghalangi gerak mundur beliau. Tetapi pasukan musyrikin tetap gagal dalam menyerang Rasulullah ketika berhadapan dengan para sahabat yang sangat berani. Dan akhir dari peperangan Uhud ini adalah mati syahidnya sekitar 70 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, dan para sahabat yang meninggal dikuburkan di tempat meninggalnya, yaitu di bawah bukit Uhud. Ini aja yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bisa dipahami dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.